warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan malembikkan dan niat surah malembikkan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bermajelis. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepada-Nya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya agar saya bisa selalu berzikir kepada-Mu, agar bisa bersyukur kepada-Mu dan bisa beribadah dengan baik kepada-Mu. Jamaah yang berbahagia, mengapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersyukur? Karena kalau kita bersyukur hanya dengan lisan, hanya dengan mulut yang mengucapkan alhamdulillah saya bersyukur atas nikmat ini, itu mungkin tidak terlalu susah. Makanya ulama mengatakan bahwa bersyukur itu bukan hanya bil lisan, tetapi juga bil jawarih. Bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan menjamin bahwa setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan dan kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan salawat ini sebagai zikir harian kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, hina yusbihu ashran, sebanyak 10 kali di waktu pagi, wa hina yumsi ashran, dan juga 10 kali di waktu sore, adorakathu syafaati yaumal qiyamati, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kemudian. Makanya kalau kita perhatikan, misalnya Syekh Al-Qahtani yang menulis kitab zikir pagi dan petang itu menempatkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 10 kali di waktu pagi, dan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin juga 10 kali di waktu sore. Jamaah yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa Safari Dakwah atau Touring Tabligh, Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb ini sebetulnya dilaksanakan secara bergantian di beberapa masjid sebagaimana pengantar tadi. Tetapi kebetulan atau bertepatan pada malam hari ini, jadwal di Masjid Al-Muqtadim ini adalah saya. Oleh karena itu mohon maaf kalau kualitasnya tidak sebagus pembicara di malam-malam yang lain, karena pembicara dipergilirkan, bukan saya terus, bukan satu orang terus, tetapi secara bergantian di beberapa masjid. Karena kalau pembicara-pembicara yang lain itu
Ya banyak doktor, ada yang bukan doktor tapi calon doktor. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, saya juga memohon izin khususnya kepada para orang tua saya atas waktu yang kita ambil sejenak di tempat ini untuk kita saling mengingatkan kembali, saling mengulangi, saling menasihati dalam perkara agama ini. Karena memang agama ini kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an-nasihat. Memang agama ini nasihat. Ketika Nabi ditanya nasihat kepada siapa, salah satu yang Nabi sebutkan adalah wa ammatihim, nasihat kepada seluruh umat ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini belum beriman atau belum sempurna keimanan kita kalau kita belum mencintai saudara kita sama seperti mencintai diri kita. Dan saling menasihati itu adalah wujud atau salah satu bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Selama kita ini masih bisa saling menasihati, itu merupakan salah satu perwujudan bahwa kita ini sebetulnya masih saling mencintai. Kalau kita ini masih mau saling menasihati, itu salah satu bentuk kalau kita ini masih saling peduli. Kita ini masih memiliki perhatian terhadap sesama kalau kita masih ingin saling menasihati. Yeah. Walaupun saya mengerti bahwa sekarang ini eranya berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita ingin mendengarkan ceramah-ceramah agama, kita ingin mendengarkan nasihat, itu biasa kan penceramah belum banyak, ustadz-ustadz itu masih sedikit. Kalau sekarang ini sudah banyak, di mana-mana bisa kita dengarkan. Bahkan di era digital dengan genggaman smartphone kita, itu kita bisa dengarkan materi apapun, pembicara siapapun. Bahkan kalau kita mengerti sedikit bahasa Arab, langsung dari ulama-ulama Timur Tengah bisa kita dengarkan langsung. Itu bedanya dengan dulu. Yeah. Tetapi apakah dengan seperti itu maka bermajelis seperti ini dianggap tidak penting? Tidak juga. Kita akan tetap melestarikannya. Walaupun zaman sekarang kita berada di era di mana semua ada dalam genggaman kita. Ilmu sekarang itu tidak lagi seperti dulu cara kalau kita ingin mendapatkan. Kalau dulu kita susah, bahkan kalau ada pengajian di sana kita berangkat ke sana menggunakan energi, keuangan dan sebagainya. Sekarang tidak, dengan sangat mudah kita mendapatkan. Tetapi perlu kita pahami bahwa ilmu ini sebetulnya seperti yang disampaikan oleh ulama kita. Ilmu itu memang laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan yang kita hafal. Jadi ilmu jamaah yang kami muliakan sebetulnya bukanlah yang terlalu banyak di dalam memori kita, yang kita hafal, yang bisa kita sebutkan, yang bisa kita ceramahkan, yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita jawab ketika orang bertanya. Bukan itu ilmu. Yang mana ilmu? Innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Nah, mau cepat disengengan kau bermanfaat itu. Daripada kita menghafal banyak, karena sekarang mudah kalau kita ingin mendapatkan ilmu, tetapi kita tidak tahu mau diapakan ilmu yang menumpuk ini. Kita juga tidak bisa nasihatkan kepada orang. Padahal nasihat itu tidak perlu banyak. Kadang ada nasihat itu kecil, tapi itu yang membekas di hatinya orang, itu yang membuat orang sadar. Tidak perlu dalil yang panjang, kadang ada nasihat walaupun sepintas, tapi itu yang orang ingat, membekas di hatinya, membuat orang bisa lebih baik. Dan itulah yang biasa juga kita sebut bahwa Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, atau khairukum, sebaik-baik di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama.
Jamaah yang kami muliakan, mengapa Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Senjai seperti yang disampaikan di pengantar tadi mengangkat di awal-awal, karena ini baru di awal dan ini akan terus berproses insyaallah. Mungkin kalau di kota ini sudah cukup, kita akan keluar ke kecamatan dan ke pelosok-pelosok untuk melaksanakan kunjungan, silaturahim dan kerjasama. Karena ini kita sangat sadari sekarang dengan adanya era digital, itu jarak kadang menjadi jauh disebabkan karena ini. Kita kadang kurang memahami pentingnya kita saling bertemu, saling duduk-duduk seperti itu. Itu biasa bilang juga orang-orang tua. Dulu itu belum ada kendaraan, belum ada HP, tapi mudah sekali kita berkumpul. Sekarang katanya kita fasilitas transportasi, alat komunikasi sudah lancar, tetapi justru kita susah biasa berkumpul. Bertemu dengan keluarga saja kadang hanya momen-momen tertentu dan itu singkat. Makanya kenapa di awal-awal ini saya kembali di safari dakwah ini kita mengangkat atau mengambil materi tentang keimanan, karena kita menganggap bahwa inilah perkara yang paling fundamental bagi umat ini. Kenapa jamaah yang kami muliakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali." Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian itu juga memiliki banyak amalan kebaikan yang pernah dilakukan di dunia waktu itu. Banyak kebaikan yang pernah dilakukan waktu hidup di dunia. Tetapi apa yang terjadi pada hari kemudian? Faja'alnahu haba'an manthura. Kebaikan-kebaikan itu menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena dia adalah orang kafir, tidak memiliki keimanan. Sehingga kita memahami, karena ini adalah persoalan yang paling mendasar, sehingga kita memulai materi safari dakwah ini dengan pondasi keimanan. Karena inilah pondasi yang akan kita bangun. Karena kalau tidak ada ini, sebagus apapun amalan kita di dunia ini, pada akhirnya nanti tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman. Dan sama yang disebutkan di dalam surah Ibrahim, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim." Orang-orang kafir pada hari kemudian, a'maluhum karamadin. Amalan-amalan yang sudah dilakukan waktu hidup di dunia, karamadin, dia seperti debu. Istaddat bihir rihum, yang debu itu diterpa dengan angin yang kencang. Fi yaumin asifin, dan angin yang menerpa debu pada saat itu seperti angin yang terjadi ketika memang musimnya angin kencang. Ini adalah perumpamaan bahwa sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak memiliki pondasi yang namanya keimanan ini, maka pada akhirnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berterbangan dan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Tidak ada yang bisa dipanen dari kebaikan-kebaikan yang banyak yang pernah dilakukan di dunia. Karena dasarnya yang tidak ada. Keimanan itu yang tidak ada. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, masa tega-teganya itu Allah Subhanahu wa taala nanti tidak menghitung kebaikan orang-orang kafir, padahal banyak ilmuwan, banyak memberikan manfaat. Ya mau diapa? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Apa kita tidak ingin menyampaikan seperti ini? Atau kita ingin mengubah ayat ini? Tentu tidak. Kita harus sampaikan apa adanya. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan.
sehingga kita berangkat dari persoalan keimanan. Makanya berbeda sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbeda kalau yang melakukan kebaikan di dunia ini, wa huwa mu'minun, itu adalah orang yang memiliki keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah Subhanahu wa taala janjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bisa berupa kelapangan rezeki kita, bisa berupa dalam bentuk qanaah kita, bisa dalam bentuk keridhaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang lain. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat berkebalikan dengan dua ayat yang kita sebutkan tadi adalah lanjutan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan itu, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hayatan thayyibatan, itu juga nanti akan diganjar, dan bukan ganjaran yang sama dengan yang pernah dilakukan, tetapi bi ahsani, itu yang lebih baik daripada apa yang dahulu pernah dilakukan. Itulah perbedaan antara orang yang memiliki iman dan orang yang tidak memiliki iman. Sehingga kita perlu menyadari bahwa inilah modal yang akan kita bawa, inilah kunci yang akan kita bawa, keimanan. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan persoalan iman ini sebenarnya sangat kompleks, sehingga para ulama itu kalau menulis sampai ratusan halaman menulis tentang al-iman. Bahkan mohon diingatkan kalau saya tidak terlalu mendengar waktu masuknya jadwal surat Isya. Makanya kalau kita lihat para ulama yang menulis kitab Al-Iman saja itu ada beberapa kitab yang memang diberikan nama Al-Iman. Makanya ada Al-Iman yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ada yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, ada Ibnu Mandah, dan yang lainnya banyak. Kemudian jamaah yang kami muliakan, yang paling umum, yang biasa kita dengarkan atau yang paling masyhur kalau kita bertanya tentang apa itu iman, seperti yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwa annal imana tasdiqun bil qalbi. Yang dimaksud dengan iman itu keyakinan atau pembenaran di hati kita. Wa qaulun bil lisani, yang kita ungkapkan, yang kita ikrarkan melalui lisan kita. Wa amalun bil jawarih, dan yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Dan beliau mengatakan wa dzalika annahu laisa baina ahli ilmi khilaf. Dan yang dimaksud tadi itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm atau di kalangan para ulama. Itu iman yang biasa kita paham. Oleh karena itu, dimensi keimanan itu meliputi tadi yang kita yakini dalam hati, yang kita ungkapkan dengan lisan kita, dan yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Apa yang kita yakini itu yang kita ungkapkan, dan itu yang kita kerjakan. Makanya jamaah yang kami muliakan, tidak bisa kita mengatakan bahwa yang penting hati kita bagus, biar kita melakukan dosa dan kejahatan. Yang penting hati kita bagus, yang penting hati kita bersih. Mau dia kena sembahyang, mau dia nak puasa, yang penting masyarakat ya.
itu tidak memenuhi unsur yang kita sebutkan tadi. Karena dia hanya berada di hati, tetapi dia tidak melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada wa amalun bil jawari. Ini mungkin sama kalau, mohon maaf, ada wanita yang biasa dinasihati untuk menutup auratnya, yang kemudian misalnya mengatakan, ini kan yang penting niat. Yang penting niat. Niat saya kan bukan untuk menggoda laki-laki. Yang penting niat. Ini tidak koheren, tidak berkorelasi antara yang ada di hati dengan yang kita kerjakan. Karena harus antara yang ada di hati yang kita ikrarkan dan yang kita kerjakan itu sama. Pakai dalil lagi biasanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Katanya amalan ini kan tergantung niat. Ya niat saya ini membuka aurat bukan untuk. Walaupun itu potongan hadis karena hadisnya panjang. Hadis yang dijadikan hadis pertama di dalam Al-Arba'in oleh Al-Imam An-Nawawi. Jemaah yang kami muliakan, kan tidak mungkin orang mau menerima. Mohon maaf, kalau ada orang yang kita tampal, lalu kita mengatakan bersih di hatiku, suci di hatiku. Kenapa? Karena tidak berkorelasi antara yang suci dengan kelakuan yang buruk. Kalau kita mengatakan hati kita suci, hati kita bersih, seharusnya tangan kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Kan tidak ada orang yang mau terima. Jamaah yang berbahagia, kalau kita memukul orang lalu mengatakan bersih di hatiku, tanganku jinian. Begitu juga sebaliknya. Tidak bisa kita mengatakan yang penting kita berbuat baik saja dengan orang. Yang penting kita melakukan saja kebaikan. Tidak perlu kita yakini bahwa ada Allah, ada hari pembalasan, ada siksa kubur dan sebagainya. Itu juga sama. Artinya dia tidak ada di hati, tetapi dia ada di perbuatan. Dia tidak berkorelasi. Makanya jamaah yang kami muliakan, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suara kita, bentuk kita, wajah kita, apakah gagah. Artinya keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan ditentukan berdasarkan putihnya kulit kita, hitamnya, gagahnya dan sebagainya. Wala a'ma wala amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum. Dan wala amwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat harta kekayaan kita. Keutamaan kita ini tidak semata-mata ditentukan dengan harta kita. Kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, tetapi itu bukan substansi. Misalnya kalau kita lihat di Al-Qur'an itu tentang lan yanalallaha luhumuha, tentang kurban wala dima'uha. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan dagingnya dan bukan darahnya yang sampai. Bukan fisiknya, materi kita ini yang paling penting, tetapi yang paling penting adalah at-taqwa minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita. Makanya lanjutan hadis tadi, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita, wa amalikum, dan kepada amalan-amalan kita. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati, tetapi juga melihat kepada amalan-amalan kita. Tidak juga dibalik di dalam hadis itu bahwa Allah hanya melihat amalan kita, tidak melihat hati kita. Tetapi dua-duanya harus satu paket. Ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kita dan juga kepada amalan-amalan kita, perangai kita, pekerjaan kita, perbuatan kita.
Makanya jamaah yang kami muliakan, kata al-iman itu kalau dijelaskan oleh para ulama, kadang dia digandengkan dengan kata Islam, kadang dia digandengkan dengan amalan soleh, kadang dia digandengkan dengan ilmu di dalam banyak ayat. Tetapi kalau kita bertanya begini, kalau iman itu adalah persoalan antara yang di hati, yang di lisan, dan yang kita perbuat, kalau di dalam beberapa ayat atau di dalam hadis, kadang iman itu tidak mencakup ketiganya. Kapan jamaah yang berbahaya? Kalau kata iman itu disandingkan dengan misalnya kata al-Islam. Makanya kan di dalam hadis, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril dan diajarkan atau ditanyakan tentang ihsan, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda hari kiamat yang empat itu kan iman dibatasi di situ. Dia hanya persoalan keyakinan, dia tidak sampai pada perbuatan. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa kata iman itu kalau dia disandingkan misalnya dengan Islam, maka iman yang dimaksud di situ adalah hanya yang di dalam hati. Yang Islam itulah yang menjadi perbuatan. Inilah yang disebutkan di dalam hadis, al-Islamu alaniyatan. Yang Islam itu yang tampak. Pengertian Islam itu amalan yang kelihatan, yang bisa dicerna oleh panca indera kita, syahadat kita, yang mencakup rukun Islam itu kan bisa dicerna, bisa dilihat oleh panca indera kita. Tetapi kalau iman, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh fisiknya. Tetapi kalau kata iman disebutkan sendiri saja mujarradan, dia tidak digandengkan dengan apapun, maka termasuk di dalamnya Islam dan juga amalan-amalan soleh yang lain. Jadi kalau ada orang menyebutkan iman saja, bukan misalnya iman dan Islam, iman dan amal saleh, iman saja, maka sudah termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan, keyakinan, ungkapan-ungkapan dan sebagainya. Tetapi kalau tadi digandeng dengan kata misalnya di dalam surah Al-Ahzab itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, berarti yang dimaksud dengan mukmin di situ hanya orang yang memiliki keyakinan yang masuk dalam rukun iman itu. Ya. Hadirin yang kami muliakan, ini mungkin agak butuh spesifik, tapi kita langkahi itu karena kalau kita melihat ulama menjelaskan tentang iman itu sangat rinci, tetapi secara umum seperti itu. Sekarang mungkin di bagian akhir ini kita ingin mengambil bagaimana kita merawat keimanan kita, bagaimana kita menjaga. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mencoba merawat keimanan kita dengan cara mendengarkan atau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala yang khusus dipanggilkan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an kan banyak ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya sahabat mengatakan idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, pasanglah pendengaranmu baik-baik ya. Kenapa? Apa innahu khairun ya'muruhu atau ya'muru bihi, karena
panggilan dalam bentuk nida, dalam bentuk ya ayyuhalladzina amanu, itu di situ akan ada kebaikan yang diperintahkan, au syarrun yanha anhu, atau ada keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di balik panggilan itu. Makanya jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali panggilan-panggilan. Bahkan ada ulama kita yang menulis tentang nida, kata-kata panggilan seruan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan tafsir tentang ya ayyuhalladzina amanu, bahkan ulama dari Indonesia itu ada dari Sumatera Barat kalau tidak salah, itu menulis tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, tetapi tidak lengkap, hanya sekitar 30-an, karena kalau dalam Al-Quran itu ada sekitar 80 lebih. Yang lengkap itu ada ulama yang menulis, memang judulnya Nidaul Quran ya ayyuhalladzina amanu. Nida, panggilan-panggilan yang khusus diseru kepada orang-orang yang beriman. Kan di dalam Al-Quran itu banyak, ada ya ayyuhalladzina kafaru, ada ya Musa, ya Isa, ya ma'syaral jinni. Kalau ya ma'syaral syababi tidak ada, yang ada di dalam hadis panggilan untuk anak muda untuk menikah dan sebagainya. Pada ya Bani Israel itu adalah nida, ayat-ayat nida, seruan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingin mengambil yang sedikit ada kaitannya dengan pengantar tadi, tentang kondisi di mana kadang relasi kita menghadapi tahun-tahun politik, atau bahkan secara umum pada hari ini itu ada fenomena kita kadang sulit mengendalikan diri kita, sehingga hubungan kita menjadi kurang baik. Dan ini biasa kita dengarkan setiap hari Jumat, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu satu ayat, karena biasa juga ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, atau menganggap ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Seakan-akan itu satu ayat, padahal bukan, itu dua ayat. Jadi satu ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, itu satu ayat di situ. Apa yang Allah Subhanahu wa taala panggilkan kepada kita di ayat ini? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman itu ittaqullah, untuk bertakwa dulu. Takwa ini jamaah yang kami muliakan, itu pengertian yang masyhur kita ketahui atau yang kita pelajari adalah imtithalu awamirillah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, atau meninggalkan larangannya. Itu yang kita pelajari biasanya, dan itu yang secara umum kita ketahui. Walaupun banyak penjelasan yang lain kurang lebih sama seperti itu. Kalau kita ingin menjelaskan atau melihat indikator ketakwaan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Misalnya ada yang disampaikan dulu bahwa ini kategorinya, baru di akhir nanti disebut inilah yang dimaksud orang yang bertakwa, al-muttaqin atau al-muttaqun. Ada juga disebutkan dulu al-muttaqun, baru disebut nanti disampaikan ya. Contoh misalnya di surah Al-Baqarah itu, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ayat ini masih ada waktu ya. Begitu juga di surah yang lain, atau kita ambil yang di Al-Baqarah ini. Jadi indikator bertakwa itu tadi beriman, mencapai rukun iman.
Kemudian yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fil riqab. Yang ini kita ambil di sini bahwa indikator bertakwa yang kedua yang disebutkan di ayat ini adalah wa atal mala ala hubbihi. Orang bertakwa itu ya kumak bene tanya sesa-sesa. Indikator takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan sesuatu yang dicintai. Adu malabni nak belia. Bukan memberikan sesuatu yang memang kita sudah tidak butuh ini, berikan orang. Tidak seperti itu indikator takwa yang disebutkan. Wa atal mala ala hubbihi. Anu nak puji muto, anu nak lebih muto nak belianya kita tahu yang sumbangkannya bagi kita. Wa aqamas salata, mendirikan salat, wa ata zakat. Wal mufuna bi ahdihi idza ahadu. Kita ingin ambil yang kesekian karena kalau salat dan zakat itu sudah biasa. Indikator takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, al mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang bertakwa itu memenuhi janjinya kalau dia pernah berjanji. Walaupun mungkin sepele, sekedar mengatakan kita sama-sama berangkat, saya tunggu di sini. Begitu kita sampai ternyata tidak jadi kita berangkat bila begini. Itu artinya dia tidak memenuhi janji yang sudah pernah dia berikan kepada orang lain. Was-sabirina fil ba'sa'i, bersabar terhadap kesempitan. Wad-dharra'i, bersabar kalau dia menimpa penyakit tertentu. Wa hinal ba'si, bersabar ketika terjadi konflik, terjadi perang dan sebagainya. Itu semua adalah indikator takwa. Kita percepat, kita ambil satu lagi yang ada di surah. Kalau ini disebutkan dulu baru nanti di akhir. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Inilah yang disebutkan tadi, orang yang benar dan orang yang bertakwa. Kalau di Ali Imran disebutkan dulu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Siapa yang maksud bertakwa dijelaskan di ayat setelahnya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang bisa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kalau dalam keadaan sempit saya ditonhan. Karena kadang juga kita berpikir nanti kita bisa memberi kalau kita banyak. Indikator takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran ini bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Indikator berikutnya orang bertakwa itu dia bisa mengendalikan dirinya kalau marah. Jadi dia cebi-cebi, dia luangkan emosinya. Tetapi orang yang disebut bertakwa, kadang mungkin kita dipancing emosi kita, tapi kita tahan. Ya, itulah salah satu kriteria yang Allah Subhanahu wa taala masukkan sebagai al-muttaqun. Wal 'afina 'anil nas, dan dia juga bisa memaafkan orang lain. Ya, mungkin waktunya sudah. Saya ambil satu lagi, ini kita percepat. Saya ingin mengambil yang terakhir dari ayat ini. Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang bertakwa itu kalau dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia cepat-cepat untuk menyadari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa itu. Dan yang paling penting ini yang di akhir. Walam yusirru 'ala ma fa'alu. Dan dia tidak mengulangi lagi yang pernah dilakukan itu. Karena kadang orang itu melakukan dosa dan kemaksiatan, tiba-tiba dia sadari, dia bertaubat, tapi hari kemudian ada lagi keinginan untuk melakukan itu, dan dia lakukan lagi. Indikator yang disebutkan di Ali Imran ini, dia tidak melakukan lagi kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dan dia sadari dan dia tinggalkan kemaksiatan itu. Wa qulu qawlan sadida, sambungan tadi itu ini sangat penting sekali. Ucapkanlah ucapan yang baik. Itu dijelaskan oleh para ulama banyak sekali, mustaqiman, yang lurus, sawaban, yang benar dan sebagainya.
Tetapi jamaah yang berbahagia, ini kan banyak sekali biasa kita dengarkan ayat maupun hadis tentang pentingnya kita menjaga lisan supaya kita tidak saling membenci. Tapi sekarang sebenarnya itu agak berubah. Kalau ada ungkapan yang biasa kita dengar dulu itu mulutmu harimaumu, kadang-kadang lisan ini yang menyebabkan kita celaka. Sekarang itu berubah menjadi jari-jarimu harimaumu, jari-jari kita. Kenapa? Karena ini medsos. Di medsos ini jamaah yang berbahagia, saya pernah membaca yang dirilis itu Microsoft, saya lupa tahun berapa, ada namanya Digital Civilization atau Civility Index, indeks kesopanan digital, dan diproyeksikan di situ bahwa di Asia Tenggara itu Indonesia paling rendah, kita yang paling terendah, artinya kita yang paling kurang ajar di media sosial kalau bicara atau kalau kita mengetik. Indeks keadaban digital, Digital Civility Index, itu pernah dipublikasikan Microsoft. Itu artinya apa? Dan sekarang ini dari 276 atau berapa sekian jumlah penduduk di Indonesia, itu sekitar 77% pengguna internet. Coba kita perhatikan. Maka kehidupan kita itu modalnya beralih dari bercakap-cakap mulut menjadi mengetik-ngetik. Makanya coba lihat jamaah yang berbahagia, banyak sekarang di media sosial itu bahasa-bahasa yang susah sekali kita dengar dulu, atau bahkan itu sangat marah orang-orang tua kita dulu kalau mendengarkan itu kata-kata, tapi sekarang itu mudah sekali keluar. Ini salah satu bukti bahwa pentingnya kita qaulan sadida itu saatnya kita alihkan ke smartphone kita, supaya kita bisa meninggalkan apa yang dipredikatkan buruk oleh riset yang dilakukan oleh Microsoft tadi. Kita katanya ini orang yang paling tidak beradab, orang yang paling tidak sopan di media sosial. Jamaah yang berbahagia, karena waktu kita dibatasi, mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan yang lain kita masih bisa bersilaturahim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis tabligh ini pengurusnya sehat-sehat semua, supaya kita bisa berkunjung kembali, ya, tentu dengan mungkin pembicara atau materi yang lebih baik daripada pada malam hari ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kepada para orang tua saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.